wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain, amma ba'du. Kisah Nabi kali ini adalah Nabi Musa. Lanjutan dari cerita kemarin. Cerita ke-3, para penyihir dan Firaun. Nabi Musa kembali ke Mesir untuk menyeru kebenaran kepada Firaun, tetapi Firaun selalu menolak. Bahkan Nabi Musa sering berdebat dengannya. Firaun selalu kalah debat. Firaun selalu menggunakan kekuasaannya untuk mengancam semua orang, termasuk Nabi Musa. Nabi Musa dengan ditemani saudaranya Nabi Harun ditantang oleh Firaun melawan para ahli sihirnya. Para penyihir itu melemparkan tongkat mereka dan dalam sekejap berubah menjadi ular-ular kecil. Nabi Musa juga melemparkan tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular sangat besar. Ular itu memakan ular-ular kecil, tipuan para penyihir. Sesungguhnya Musa ini adalah penyihir yang pandai, ucap Firaun tidak mengakui mukjizat Nabi Musa. Para ahli sihir itu terkesima dengan mukjizat Nabi Musa. Mereka meyakini ular dari tongkat Nabi Musa adalah ular sungguhan, bukan ular tipuan seperti ular kecil mereka. Kami meyakini Tuhan sekalian alam, Tuhannya Musa dan Harun. Mereka bertobat dan mengakui kerasulan Nabi Musa. Firaun kesal tidak terkira melihat para penyihirnya bersujud dan mengakui ajaran yang dibawa Nabi Musa. Firaun marah besar. Aku tidak mengizinkan kalian beriman kepada Tuhannya Musa, ucap Firaun marah. Kami beriman tanpa perlu izinmu, ucap para penyihir yang sudah bertobat. Cerita keempat, lautan yang terbelah. Firaun terus bertindak kejam pada Bani Israel. Pada suatu malam Nabi Musa memimpikan kaumnya lari dari Mesir. Mereka ingin terbebas dari penindasan Firaun. Firaun memutuskan untuk mengejar Nabi Musa dan membunuhnya. Perjalanan Nabi Musa mengalami kebuntuan. Samudra luas merentang di hadapannya. Rasa takut ini melanda seluruh Bani Israel. Derap langkah kuda pasukan Firaun mulai terdengar. Seketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Pukulah lautan itu dengan tongkatmu." Musa segera menggentakkan tongkatnya ke laut. Tiba-tiba lautan yang luas itu terbelah menjadi dua, membentangkan jalan untuk Nabi Musa dan pengikutnya. Larilah Nabi Musa dan pengikutnya hingga ke ujung bibir pantai dengan selamat. Firaun berkata kepada kaumnya, "Lihatlah, lautan terbelah menjadi dua, memberi jalan kepada kita untuk mengejar orang-orang yang melarikan diri. Mereka kira akan dapat lepas dari kejaran dan hukumanku." Firaun dan kaumnya dengan begitu sombong menyusul Nabi Musa dan melewati jalan di lautan itu. Nabi Musa memukulkan tongkatnya lagi. Seketika air laut kembali menyatu. Firaun dan para tentaranya tak berdaya digulung ombak besar. Tenggelamlah mereka semua di laut itu. Pengikutnya selamat dan meneruskan perjalanan mereka. Cerita kelima, munajat Nabi Musa. Firaun dan kaumnya sudah ditenggelamkan oleh Allah. Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah agar diberi kitab suci sebagai pedoman dakwah kepada kaumnya. Allah memerintahkan Nabi Musa agar berpuasa selama 30 hari penuh sebelum
menerima kitab suci yang diminta. Nabi Musa lalu ke Bukit Tur Sina untuk bermunajat kepada Allah. Namun Nabi Musa merasa segan bermunajat kepada Allah karena bau mulutnya setelah dia berpuasa. Untuk menghilangkan bau mulutnya, Nabi Musa mengunyah dedaunan. Perbuatan itu justru ditegur oleh malaikat bahwa bau mulut orang berpuasa itu sesungguhnya sangat wangi. Allah lalu memerintahkan Nabi Musa berpuasa lagi selama 10 hari. Wahai Tuhanku, tampakkanlah zatmu kepadaku agar aku dapat melihatmu, ucap Nabi Musa. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi cobalah lihat bukit itu. Jika ia tetap berdiri tegak di tempatnya, niscaya engkau akan dapat melihatku. Nabi Musa mengarahkan pandangannya ke bukit itu. Dalam sekejap bukit itu hancur tenggelam ke bumi. Nabi Musa pingsan lalu bertasbih, bertahmid dan bertobat kepada Allah. Nabi Musa terus bermunajat. Allah pun menurunkan satu kitab kepada Nabi Musa, yakni kitab Taurat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.